Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Putri Yua. Seperti biasa aku bakalan cerita horor lagi. Ini tuh salah satu cerita horor yang berjudul Kampus Angker, yang ditulis dari salah satu akun Twitternya @umkpengamatan. Jadi guys, sebelum ke ceritanya, seperti biasa jangan lupa untuk dukung terus dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nanti aku pas upload video terbaru kalian gak ketinggalan. Dan jangan lupa untuk follow juga akun Twitternya @umkpengamatan, karena di sana banyak banget cerita-cerita horor yang lebih seru lainnya. Oke, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Sudah lama tidak menyapa dengan cerita horor. Beberapa minggu yang lalu kami sempat mengunjungi beberapa kampus dan menyapa security yang ada di sana. Cukup sulit menanyakan soal kejadian horor karena banyak yang skeptis soal kehororan kampus. Namun ketika menelisik lebih jauh, kami bertemu dengan 5 orang security kampus yang mau membagikan cerita mereka ketika jaga malam di tempat mereka bekerja. Perlu diketahui, cerita kali ini bukan hanya berpusat satu tempat, namun ada beberapa tempat yang kami kunjungi, dan tentunya nama tempat atau kampus akan kami samarkan. Cerita pertama dari salah satu kampus ternama yang berada di sekitar Sleman, Yogyakarta. Kampus yang sudah berdiri dari tahun 1958. Ini mempunyai banyak cerita horor yang menyelimutinya. Dari cerita mahasiswanya, tenaga pendidikan, maupun orang-orang yang mencoba membuktikan kehororan kampus ini. Panggil saja Pak Roni. Pak Roni sudah lama bekerja menjadi security kampus. Awalnya dia hanya bekerja sebagai penambang pasir. Namun di tahun 2013 dia diajak oleh temannya untuk mengikuti seleksi menjadi security dan akhirnya bekerja menjadi security kampus. Pak Roni bercerita banyak kejadian dari kejahatan atau maling, kelucuan mahasiswa maupun kejadian horor yang ada di kampus ini. Mengulik soal kejadian horor, dia sudah merasakan ketika masih awal bekerja menjadi security. Pertama kali bekerja, Pak Roni bertugas seperti biasa, mengelilingi area depan hingga belakang kampus. Ketika dia berada di area belakang kampus, Pak Roni tiba-tiba mendengar suara keramaian di sebuah kelas seperti ada kegiatan perkuliahan, tepatnya di lantai 2. Pak Roni mencoba mendekat perlahan. Penasaran bagaimana bisa ada kelas kuliahan jam 11 malam. Pak Roni dengan perlahan menuju lantai 2, menaiki anak tangga sembari melihat sekitar untuk memastikan. Sesampainya di lantai 2, suara itu hilang tanpa jejak. Pak Roni mengecek setiap kelas dan memang benar-benar tidak ada tanda-tanda manusia. Hanya ruangan kosong dan lorong yang diselimuti kegelapan malam itu. Karena merasa nihil, Pak Roni kembali ke lantai dasar, menuruni tangga dengan rasa was-was. Suara itu kembali muncul. Iki nek krungu meneh, aku kudu nemu saka endi suarane. Begitulah rasa penasaran Pak Roni waktu itu. Benar saja, sesampainya di lantai dasar, Pak Roni mendengar suara itu yang lebih keras dari sebelumnya. Antara kembali ke lantai 2 atau kembali ke pos, dua pilihan yang tidak menjawab rasa penasaran akan suara di lantai 2 itu. Pak Roni memberanikan diri menaiki tangga lagi, dengan langkah perlahan sembari menyalakan senter dan mengarahkan cahaya senter ke segala penjuru gedung. Langkah Pak Roni melamban ketika membuka gerbang teralis lantai 2. Perlahan dibuka gerbang itu, berjalan melewati tembok sebelum melihat lorong lantai. Tidak ada di bayangannya, di lorong yang gelap itu terlihat dengan jelas sosok anak kecil yang tiduran di sepanjang lorong, bergelantungan seperti kelelawar, dan anak-anak yang berlarian penuh tawa. Pak Roni lemas, terduduk lesu dengan senternya mengarah ke lorong itu. Antara percaya dan tidak percaya, namun benar-benar dia lihat dengan mata telanjang sosok yang bertebaran di lorong itu. Pak Roni seketika berlari ketakutan, membanting gerbang teralis keras-keras.
Anak tangga dilibas dengan cepat turun menuju lantai dasar. Terjatuh dan terguling beberapa kali, namun tidak menghiraukan dengan dalih agar dia selamat. Dia berlari dengan cepat menuju pos jaga dengan nafas tak beraturan. Teman-teman security lain yang sudah membaringkan badan heran kenapa Pak Roni tergopoh-gopoh dengan muka lemas penuh keringat. Dia menceritakan apa yang dilihatnya. Namun respon teman yang lain hanya berkata, "Wes, berarti kowe diterima jaga kene," dengan tertawa terbahak-bahak. Pagi hari setelah kejadian malam itu, Pak Roni merasa badannya lemas. Bahkan merasakan panas di bagian dada setiap malam hingga 7 hari lamanya. Masih dengan orang yang sama. Kali ini Pak Roni mengalami kejadian tak kalah menakutkan bersama temannya yang sudah senior. Sebut saja Pak Rebo. Di tempat Pak Roni bekerja ada salah satu gedung yang dianggap paling angker. Tepatnya di sebuah gedung perpustakaan. Dari cerita senior satpam lain, banyak yang sering diganggu ketika berjaga di perpustakaan. Karena memang sudah sebagai kewajibannya bekerja sebagai security. Dia diminta oleh sang komandan untuk berjaga malam di perpustakaan itu. Karena kabarnya akan ada demo besar-besaran besok pagi. Alih-alih agar tidak ada yang nyabotase perpustakaan yang masih satu gedung dengan gedung birokrasi kampus. Pak Roni dan Pak Rebo berjaga dan berkeliling sekitar gedung perpustakaan, memastikan tidak ada mahasiswa yang masuk ke dalam gedung. Tepat jam 11 malam, Pak Roni berkeliling dan masuk ke dalam lorong rak buku satu persatu. Dengan senter kecilnya, Pak Roni selalu mengarahkan senternya ke setiap sudut lorong dan sesekali mengarahkan ke jendela panjang perpustakaan. Sudah beberapa lorong yang dia lewati. Namun ketika memasuki lorong ke-6, Pak Roni mendengar suara batuk dengan nada yang agak berat. Pak Roni merasa itu adalah Pak Rebo, karena tipe suara yang hampir sama dengan suara Pak Rebo. Suara batuk itu datang lagi, dan arah suara berada di lorong ke-4. Pak Roni kembali untuk memastikan sambil memanggil nama Pak Rebo. "Pak Bo, niku jenengan?" Tidak ada sautan sembari mengarahkan senter ke semua sudut lorong. Pak Roni terus memanggil nama Pak Rebo, sembari berjalan menuju tempat mereka tidur. Tepatnya di sebuah ruangan tunggu. Pak Roni agak bingung, tidak ada Pak Rebo di tempat itu. Karena sebelum ia berkeliling, Pak Rebo masih tertidur pulas beralaskan tikar. Pak Bo." Pak Roni terus mencoba mencari keberadaan Pak Rebo hingga keluar gedung. Namun, Pak Rebo tidak menampakkan batang hidungnya. Ketika Pak Roni kembali ke ruang tunggu, Pak Roni menemukan sebuah kertas yang bertuliskan, "Dik, aku metu golek madang, mau kue tak goleki ra ono." Nah itu mas anehnya, padahal aku pas itu cuma kepisah satu ruangan. Masa temanku nggak lihat aku? Begitulah penjelasan Pak Roni. Cukup heran bagaimana bisa Pak Rebo tidak tahu keberadaannya sampai meninggalkan sebuah kertas. Pertanyaan siapakah yang batuk tadi masih Pak Roni anggap adalah suara batuk Pak Rebo. Dengan dalih Pak Rebo belum lama meninggalkan ruangan tunggu. Selang beberapa jam Pak Roni terbangun mendengar suara azan dan herannya tidak ada Pak Rebo di sampingnya. Dia bangun dan mencoba berkeliling lorong dan semua ruangan dan tidak menemukan Pak Rebo. Pak Roni akhirnya memutuskan untuk ke pos jaga satpam dan ternyata melihat bayangan Pak Rebo masih terjaga di dalam pos security dengan semua kaca ditutup rapat dengan kain. Loh, kok ditutup kabeh Pak? Apa ya weruh nek ana maling? Wedi aku para pocong mau bengi. Nendi Pak? Nang sampingmu turu. Ketika Pak Rebo kembali dari membeli makanan, Pak Rebo ternyata melihat Pak Roni yang tertidur dengan posisi memeluk sosok pocong. Awalnya Pak Rebo mengira itu adalah guling. Namun, ketika dia mengarahkan senter ke arah muka Pak Roni, dia melihat sesuatu belahan hitam di antara guling putih tepat di sisi di mana saling berhadapan muka dengan Pak Roni. Pak Rebo mencoba mendekat
dan terkejut. Ternyata belahan itu adalah wajah penuh dengan belatung. Pak Rebo yang melihat itu langsung berlari dan memilih menyelamatkan diri daripada membangunkan Pak Roni. Kali ini dari salah satu kampus Islam di Yogyakarta. Panggil saja Pak Sigit. Pak Sigit sudah berprofesi menjadi satpam hampir 15 tahun lamanya. Agak sulit menjelaskan dengan apa yang dialami oleh Pak Sigit, antara horor atau sebuah keilmuan seseorang. Pak Sigit berjaga seperti biasanya, kegiatan yang selalu ia geluti beberapa tahun belakangan. Tepat jam 12 malam, Pak Sigit yang selalu bersantai di tempat duduk yang ia buat dari susunan kayu di samping pos jaga. Ketika sedang membaringkan badan yang otomatis melihat gedung megah yang ada di depannya, dia melihat ada sosok manusia berdiri di balkon gedung lantai 4. Awalnya dia mengira itu hanyalah sebuah bayangan saja, dan tangkapan mata Pak Sigit yang memang sudah tidak sekuat saat muda dulu menganggap hanyalah sebuah ilusi yang membentuk badan manusia. Awalnya Pak Sigit menghiraukan dengan apa yang dia lihat. Dia membuka HP-nya dan mencari hiburan di beberapa grup Facebook yang ia ikuti. Namun, di sisi lain, bayangan sesosok manusia itu masih saja ada, berdiri tegak dan tidak bergerak. Disinilah Pak Sigit mulai curiga. Itu tak lihat-lihat kok bukan bayangan, tapi kayak manusia beneran, Mas. Tapi ya saya masih nyoba nggak peduli aja. Di antara rasa penasaran Pak Sigit dengan bayangan itu, ketika Pak Sigit memfokuskan pandangan ke arah bayangan di lantai 4, tiba-tiba sosok bayangan manusia itu terjun ke bawah. Lantas Pak Sigit berdiri dan berteriak, "Weh, Edan!" Suara hentakan yang terdengar hingga pos jaga. Pak Sigit berlari menuju titik terjun bayangan manusia itu. Dia berlari menerobos pagar dedaunan dan menghiraukan lalu lalang kendaraan karena memang gedung lantai 4 dan pos jaga terhalang oleh jalan besar. Dalam benak Pak Sigit saat itu, sosok yang terjun dari lantai 4 itu bukanlah bayangan, namun manusia karena hentakan terdengar begitu jelas. Dengan nafas yang tak beraturan, tangan gemetar yang membuat dia tidak mampu menyalakan senter yang ada di tangannya. Badannya lemas karena dia mengira pasti akan menemukan sesosok mayat manusia. Pak Sigit sempat kehilangan titik sudut lompatan yang membuat dia harus berkeliling beberapa gedung mencari di mana letak sumber suara. Benar saja, setelah melewati 2 gedung, tepat di belakang gedung yang dekat dengan parkiran motor, dia melihat sebuah tubuh laki-laki berambut panjang yang sudah tak bergerak, dengan salah satu kaki sudah terlipat ke belakang. Antara lemas namun penuh rasa penasaran, perlahan dan langkah demi langkah Pak Sigit mendekat ke sosok yang dia kira mayat. Diambillah sebatang kayu untuk memastikan dan mencoba untuk membalikkan badan sosok manusia itu. Alih-alih membalikkan badan, tiba-tiba sosok yang Pak Sigit kira sudah menjadi mayat itu berdiri perlahan dan menyibakkan semua badannya yang penuh dengan tanah. "Nggak apa-apa kok Pak, cuma nyoba aja," kata orang itu sembari tersenyum ke arah Pak Sigit. Sontak Pak Sigit berdiri mematung. Dia hanya bisa melongo dengan apa yang dia lihat. Bagaimana bisa seorang manusia yang loncat dari 4 lantai tidak ada luka sama sekali, tidak ada yang patah, bahkan tidak ada bekas darah, seolah itu seperti wahana permainan yang mengasyikkan. Pak Sigit terdiam 1000 bahasa. Entah ekspresi apa yang seharusnya dia lampiaskan. Dia hanya bisa melihat orang itu pergi meninggalkan Pak Sigit menuju jalan keluar. Dia sempat bercerita ke teman-teman yang lain, namun tidak ada yang percaya dengan cerita Pak Sigit. "Awalnya saya kira itu bukan orang, Mas. Pas jaga pagi saya lihat orang itu pakai baju organisasi dan sempat nyapa juga. Nah, setelah itu saya nggak pernah lihat lagi."
penjelasan Pak Sigit ketika bertemu sosok laki-laki itu lagi beberapa hari kemudian. Nah, sekitar 6 tahun yang lalu, kejadian ini terulang kembali namun berbeda tempat, dan yang menjadi saksi mata ada 3 orang security. Yang membedakannya lagi, jika sebelumnya adalah seorang laki-laki, 6 tahun lalu adalah seorang perempuan. Apa yang dialami sama persis dengan apa yang dialami oleh Pak Sigit. Dulu saya pernah ketempelan 7 hari Mas. Coba sana nanya anak-anak lain. Malam itu Pak Sugeng diminta komandannya untuk berjaga ke sebuah proyek pembangunan gedung baru. Karena malam-malam sebelumnya para pekerja mengeluh banyak barang yang hilang. Dari laporan sang komandan, kemungkinan pencurian dilakukan sekitar pagi hari menjelang subuh karena memang lingkungan sekitar kampus yang agak lengang di jam-jam tersebut. Karena itulah Pak Sugeng memilih datang ke proyek lepas tengah malam. Tepat jam 2 pagi, Pak Sugeng membawa peralatan tempurnya dan berpamitan ke teman jaga lain jika ia akan berjaga ke tempat proyek dan memberitahu di mana dia akan menggelar tikar. Tepat di sebuah longkengan yang agak jauh, namun masih bisa melihat seluruh bagian proyek. Menikmati secangkir kopi, cemilan, dan sesekali mengarahkan senter ke arah proyek. Pak Sugeng yang masih berjaga dan selalu was-was dengan sekitar, tiba-tiba mendengar suara gaduh dari adah proyek. Tepat di balik seng yang menutupi sekeliling proyek. Pak Sugeng penasaran dan penuh keheranan karena jam 3 pagi sudah ada pekerja yang memulai pekerjaannya. Padahal malam-malam sebelumnya tidak pernah ada pekerja yang lembur dan baru memulai pekerjaan pagi hari. Rasa penasaran Pak Sugeng membuatnya tertarik untuk mendekat. Apalagi Pak Sugeng melihat tidak ada lampu penerangan dari dalam proyek. Logika Pak Sugeng, bagaimana bisa mereka bekerja tanpa ada cahaya di pagi buta? Pak Sugeng berdiri dari posisinya, berjalan perlahan menuju arah proyek seiring suara gaduh yang semakin terdengar jelas. Sesampainya di salah satu pintu seng, Pak Sugeng lebih keheranan karena pintu masih tertutup rapat dengan rantai besi yang masih menggulung. "Mas, sinten nggih?" teriak Pak Sugeng memastikan. Deng, deng, deng. Tidak ada jawaban dan hanya terdengar dentuman besi. Dibuka rantai itu dan perlahan membuka pintu seng. Dari situ Pak Sugeng melihat dari jarak yang cukup jauh, terlihat ada 5 orang yang sedang mengerjakan proyek itu. "Mas, kok ranggo lampu? Rapeteng po?" teriakan Pak Sugeng. Tidak ada jawaban lagi. 5 orang itu menghiraukan Pak Sugeng dan masih melakukan pekerjaan masing-masing, seolah tidak mendengar dan tidak melihat Pak Sugeng yang berdiri dan mengarahkan senter ke arah mereka. Pak Sugeng memperhatikan 5 orang itu dengan seksama, dan disinilah Pak Sugeng mulai melihat keanehan. 5 orang itu melakukan gerakan yang selalu sama dan berulang-ulang. Keanehan lain, 5 orang pekerja itu memakai baju yang sama. Antara bingung, namun rasa penasaran yang memuncak. Pak Sugeng memberanikan diri mendekat ke salah satu pekerja. "Mas, aku pinjem korek ada nggak? Ketinggalan di pos korekku," tanya Pak Sugeng. "Asu!" teriak Pak Sugeng dan melempar senter miliknya. Begitu terkejutnya Pak Sugeng melihat orang yang di dekatnya tidak memiliki wajah. Pak Sugeng berlari kesetanan menuju pos jaga. Sesampainya di pos, teman-teman yang lain bertanya apa yang terjadi. Setelah mendengar penjelasan Pak Sugeng, teman-teman jaga yang lain sempat mengecek proyek, namun mereka takut untuk mendekat karena suara gaduh pekerja yang masih terdengar dan terlihat cahaya senter Pak Sugeng yang menyala menyorot keluar. Malam itu menjadi malam yang tidak pernah dilupakan Pak Sugeng, karena setelah itu selama 7 hari Pak Sugeng sering tidak sadar dengan apa yang dilakukannya sehari-hari. Bahkan
Istrinya heran karena setiap makan Pak Sugeng selalu menghabiskan minimal 3 piring. Pak Sugeng merasakan kembali normal ketika datang ke ahli spiritual dan di situ dia sempat muntah beberapa kali. Kali ini sebuah cerita dari kampus yang cukup familiar dan banyak diminati banyak orang. Pak Bendo termasuk satpam baru di kampus tersebut. Waktu itu, dia diminta berjaga di pintu masuk dan kebetulan sendirian karena satpam lain harus menjaga barang penting di kantor birokrasi. Malam itu hujan turun dari sore hingga tengah malam. Pak Bendo memilih berdiam diri di dalam pos. Jam 1 pagi, tiba-tiba terdengar suara motor yang berhenti tepat di depan pagar kampus. Pak Bendo menengok keluar untuk mengecek siapakah orang yang datang jam 1 pagi dengan keadaan hujan yang masih cukup deras. Awalnya, dia mengira itu adalah seseorang yang ingin menuju ATM seperti biasanya. Tiba-tiba orang itu mendatangi Pak Bendo dan menyapanya. "Piye nduk, kabarmu apik wae to?" tanya orang itu dengan keadaan basah kuyup. Pak Bendo terheran dan sempat tidak mengenal seseorang itu. Pak Bendo mengamati dengan seksama dan barulah teringat. Ternyata seseorang itu adalah teman lamanya sewaktu SD bernama Rido. Pak Bendo mempersilahkan duduk dan menjamu dengan secangkir kopi. Sempat menawarkan baju ganti, namun ditolak dan memilih duduk dengan keadaan yang basah kuyup. Seperti kawan lama yang sedang bernostalgia. Pak Bendo nampak girang karena sudah hampir 20 tahun tidak bertemu. Membicarakan kejadian masa lalu, tertawa lepas dengan kegilaan mereka sewaktu SD dulu. Bahkan menceritakan banyolan keluarga mereka masing-masing. Tak terasa jam menunjukkan 3:30 pagi. Rido berpamitan dengan dalih mengantarkan istrinya ke pasar. Pak Bendo mempersilahkan dan sempat memeluk teman lamanya itu. "Ya wis, hati-hati yo. Sesuk dolan mrene meneh." "Iya ndo, gampang. Sorry yo, nek aku akeh salah." "Salah apa? Kowe ra tau salah." Rido bergegas menuju sepeda motor miliknya dan meninggalkan Pak Bendo. Suara motor perlahan menjauh dan seolah diberikan sebuah tanda. Tiba-tiba, dalam benak Pak Bendo muncul pertanyaan, bagaimana bisa Rido mengetahui dia bekerja sebagai satpam, bahkan tahu di mana posisi dia jaga malam itu. Dan pertanyaan itu juga tidak sempat ia tanyakan karena tertutup sebuah kebahagiaan nostalgia. Sudahlah, yang penting ketemu dan ngobrol. Mungkin itu yang dipikirkan Pak Bendo setelah muncul pertanyaan tersebut. Pak Bendo membereskan cangkir kopi yang masih utuh, mengepel lantai yang basah, dan mengelap kursi panjang yang diduduki teman lamanya itu. Setelah semuanya beres, Pak Bendo kembali bersantai dan membuka HP yang tidak ia buka saat mengobrol dengan Rido. Pak Bendo ingat ada beberapa pesan WhatsApp yang belum dia baca, dan disitulah ada beberapa pesan WA beberapa orang yang mengetahui berita kematian. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Layat ora Pak Bendo. Beberapa pesan WA yang terpampang di layar HP-nya. Pak Bendo membuka beberapa pesan WhatsApp tersebut dan membaca dengan seksama siapa yang meninggal malam itu. Disinilah Pak Bendo merasakan hal janggal dan sempat tidak percaya, bahkan membaca berulang kali. Merinding, keringat dingin mengucur dari pori-pori. Merinding, keringat dingin mengucur dari pori-pori tubuhnya. Dari pesan WA tersebut tertulis yang meninggal bernama Rido, orang yang baru saja ia temui. Langsung terbesit pikiran Rido mengalami kecelakaan setelah bertemu dengannya. Namun setelah dia amati, pesan WA itu dikirim jam 01.35, sekitar 30 menit setelah Pak Bendo bertemu dengan Rido. Dan dari pesan WA
tertulis bahwa Ridho wafat di jam 12.15. Logika yang tidak bisa dijelaskan akal sehat. Bagaimana bisa orang sudah meninggal bertemu, mengobrol, bahkan saling kontak fisik dengannya? Pak Bendo masih mencoba memastikan kebenaran berita kematian itu. Dia menelepon beberapa teman-temannya yang rumahnya dekat dengan Ridho. Dan memang benar, yang meninggal malam itu adalah Ridho. Ridho yang menemuinya di pos jaga. Antara tidak percaya, namun benar-benar ia rasakan. Tanpa pikir panjang, Pak Bendo meninggalkan pos jaga dan pergi ke sebuah angkringan untuk menenangkan pikirannya. Bukan kesedihan, namun sebuah pertanyaan besar yang hinggap karena dia baru saja bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Pikiran itu selalu hinggap, bahkan hingga saat ini. Dan ternyata kalimat permohonan maaf Ridho bukan hal biasa, melainkan sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh Ridho. Beneran mas, kok nggak percaya? Pas dicek CCTV itu emang saya lagi ngobrol sama bangku. Jelas Pak Bendo waktu itu. Cerita yang dialami oleh dua orang satpam, sebut saja Pak Bambang dan Pak Keli. Setan yang merah itu mas, yo pernah lihat kalau saya mas, malah berdua. Jelas Pak Bambang sembari menunjuk Pak Keli yang sedang merokok di bawah tiang parkiran motor. Seperti jaga malam biasanya, diharuskan berkeliling untuk mengecek akses pintu yang mungkin belum dikunci. Jam 8 malam, Pak Bambang dan Pak Keli berkeliling ke sebuah gedung berbentuk U untuk mengunci tralis gedung. Mereka berpisah di gedung yang berbeda, dali mempercepat pekerjaan mereka. Bukan pekerjaan mereka yang dipercepat, namun langkah mereka yang dipercepat tatkala Pak Keli berteriak dari gedung seberang, "Melayu bang, Melayu!" Pak Bambang terkejut, namun tidak langsung merespon dengan apa yang diminta Pak Keli. Pak Bambang mencoba melihat Pak Keli dari gedung yang sedang ia telusuri. Terlihat di seberang Pak Keli berlari menyusuri tangga. Terlihat dari senter yang terombang-ambing tak beraturan. Melihat itu, Pak Bambang mempercepat langkah menuju lantai dasar bertujuan menghampiri Pak Keli. Baru sampai di sebuah taman yang memisahkan gedung ini, Pak Bambang melihat dengan jelas Pak Keli yang dikejar sesosok berwarna merah yang terbang di belakangnya. Bukannya nggak mau nolong mas, saya juga bisa apa, ikut lari lah saya, hahaha. Jelas Pak Bambang sambil menceritakan kejadian malam itu dengan tertawa girang. Pak Bambang yang juga takut melihat kejadian itu ikut berlari ke pos jaga. Sesampainya pos jaga dengan nafas tergopoh-gopoh, mereka berdua masih melihat kuntilanak merah itu terbang dari satu pohon ke pohon hingga memutari sebuah gedung serbaguna. Apa yang sebenarnya dilakukan Pak Keli hingga sang kuntilanak merah mengejarnya? Pertanyaan ini yang tidak mau dijawab oleh Pak Keli ketika kami menanyakan kejadian itu. Dari 6 cerita horor dari beberapa kesaksian ini, ada salah satu kejadian unik yang dialami satu grup security, namun bukan dari ranah kampus. Kali ini cerita salah satu perumahan sekitar Jalan Wonosari. Sebelum menjadi perumahan megah, dulunya tanah perumahan ini dianggap wingit dan angker karena banyak pohon besar. Dan zaman dulunya sering dibuat untuk membuang bayi tepat di sebuah kali yang sekarang kali itu berbatasan dengan beberapa rumah. Hujan yang sering kali membasahi Jogja beberapa waktu belakangan membuat para security khawatir. Karena dari awal mereka bekerja ketika hujan turun, sering kali mereka diganggu oleh sosok makhluk astral yang ada di perumahan tersebut. 2 minggu yang lalu, seorang satpam, sebut saja Ragil, yang sedang berjaga malam, tiba-tiba mengetuk rumah salah seorang warga untuk menemaninya berjaga. Sempat ditanya kenapa, namun Ragil tidak menjelaskan. Dia hanya meminta ada warga yang ikut jaga dan bersama-sama melihat CCTV yang tepat berada di atas kali yang dulunya untuk membuang bayi. Grup WhatsApp perumahan seketika ramai dengan pesan agar ada warga yang ikut menuju pos satpam.
Total ada 8 orang warga yang berbondong-bondong menuju pos satpam. Terlihat Ragil yang memilih menjauh dari pos karena tidak mau melihat CCTV yang masih menyorot tepat itu. Warga bingung, sebenarnya apa yang terjadi? Di situ Ragil meminta untuk melihat rekaman CCTV bersama-sama. Dengan tangan gemetar, bahkan Ragil sempat memalingkan muka ketika rekaman itu diputar ulang. Astagfirullah, bajingan nek iki, kudu diresiki perumahane. Dari rekaman CCTV itu terlihat ada sesosok wanita tanpa busana dengan dada yang panjang menjulur ke bawah dari atas hingga kaki. Berambut putih, berdiri di sebuah batas perumahan yang terbuat dari susunan batu bata. Sosok ini terlihat beberapa menit, bahkan sempat menari dengan gerakan penari Jawa. Dari CCTV itu juga terlihat sosok Ragil yang ternyata menghampiri sosok wanita itu. Namun, sebelum benar-benar mendekat, Ragil sudah berbalik badan karena ketakutan. Di situ, Ragil menjelaskan, sudah 3 hari dia melihat sosok wanita ini. Namun, awalnya dia mengira adalah ODGJ dari kampung sebelah. Karena memang ada sebuah pintu yang menyambungkan ke kampung lain walaupun terhalang oleh kali dan kebun bambu. Malam itu, dia memilih untuk menghampiri karena dia melihat dari CCTV sosok wanita ini tidak memakai busana. Dia merasa hal itu bisa meresahkan dan mengganggu warga. Namun, ketika dia mendekat, wanita itu penuh dengan darah dan wajah yang bertaring. Karena itulah dia berlari ketakutan dan memilih mengetuk salah seorang warga meminta pertolongan. Sekarang Ragil sudah tidak bekerja lagi sebagai satpam di perumahan tersebut dan memilih pekerjaan lain. Itulah beberapa kesaksian para security kampus yang kami temui. Masih banyak lagi cerita-cerita di luar akal sehat yang mereka temui ketika bekerja. Namun tidak semua diperbolehkan untuk disebarluaskan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah cerita horor hari ini. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilancarkan rezekinya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa bagikan video ini biar semuanya bisa mendengarkan cerita horor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.